Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya, hidayahnya, dan juga taufiknya sehingga kita dapat beraktivitas di rumah masing-masing di masa pandemi ini. Salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Zakaria. Yang saya hormati Bapak Syamsuddin SPD, Kepala SMA Islam Al-Azhar 1. Yang saya hormati Bapak Bahron Fathin MA, Wakil Kepala SMA Islam Al-Azhar 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Andrus Fanelli, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Al-Azhar 1, serta teman-teman yang berbahagia. Hadirin sekalian, pernahkah kita merasa suhu bumi yang sangat panas? Atau pernahkah kita membaca berita tentang penipisan lapisan es di kutub utara? Itu merupakan sebuah fenomena dari dampaknya pemanasan global. Oleh karena itu, izinkanlah saya berbicara tentang dampaknya pemanasan global bagi lingkungan. Pemanasan global atau global warming adalah pemanasan bertahap pada permukaan bumi, laut, dan atmosfer yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil yang memompa gas karbon dioksida, gas metana, dan gas rumah kaca lainnya. Senyawa karbon tersebut dihasilkan terutama setelah munculnya revolusi industri. Mulai dari aktivitas pabrik, munculnya berbagai macam moda transportasi, hingga meningkatnya aktivitas pertanian dan peternakan yang menggunakan teknologi oleh masyarakat. Pada tahun 2015, tercatat peningkatan suhu bumi mencapai 1 derajat Celcius. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, suhu bumi akan terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan diperkirakan akan meningkat 3 hingga 4 derajat Celcius pada akhir abad ini. Hal ini akan berdampak bagi lingkungan yang semakin rusak dan tidak layak huni. Untuk mencegah pemanasan global, tentu kita harus tahu dampaknya terlebih dahulu. Yang pertama, naiknya suhu bumi. Menurut pengamat, tahun 2015 merupakan tahun terpanas sepanjang sejarah. Naiknya gelombang panas bumi ini diperkirakan akan terus meningkat di tahun berikutnya. Peningkatan suhu bumi diperkirakan akan mencapai 54 derajat Celcius. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Dengan peningkatan suhu bumi mengakibatkan gletser dan lapisan es mencair. Apabila lapisan es mencair, maka volume air laut akan meningkat. Kondisi ini akan mengancam pulau-pulau yang berada di dataran rendah dan kota-kota yang berada di pesisir pantai. Yang ketiga, meningkatnya frekuensi badai. Ketika suhu naik, angin topan dan badai akan cenderung lebih kuat. Dengan meningkatnya pemanasan global, air laut akan memanas sehingga mengakibatkan udara di sekitarnya menciptakan angin topan. Ada beberapa upaya yang kita bisa lakukan bersama untuk mencegah pemanasan global ini sehingga tidak semakin memburuk. Yang pertama yaitu menerapkan 3R. 3R adalah reduce, reuse, and recycle. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Reuse adalah langkah menggunakan kembali barang-barang bekas seperti botol plastik yang sudah tidak kita gunakan kembali. Recycle merupakan kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna kembali. Yang kedua, mengganti bola lampu. Mengganti bola lampu
dengan jenis LED akan lebih bermanfaat bagi bumi kita ini. Lampu jenis ini lebih baik dibandingkan lampu berjenis fluorescent compact atau CFL. Lampu LED juga bertahan lebih lama dibandingkan lampu pijar. Yang ketiga, kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Mengurangi berkendara dengan kendaraan pribadi berarti lebih sedikit emisi. Selain menghemat bensin, berjalan kaki dan mengendarai sepeda merupakan olahraga yang sangat bermanfaat bagi kita. Demikian merupakan beberapa contoh dari upaya mencegah pemanasan global. Insya Allah dengan kita bekerja sama melaksanakan upaya-upaya tersebut, kita akan mengurangi pemanasan global yang kita hadapi bersama ini. Terima kasih sudah mendengar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.